Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Jidan Ahmad dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, offering B2 12AB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mekanika bahan tentang runtutan balok. Ya, yang pertama di sini tugas yang diberikan adalah depresi balok dengan menggunakan dua metode. Yang pertama metode integrasi ganda dan yang kedua adalah luasan momen. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang integrasi ganda. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu depresi balok. Depresi balok adalah lanjutan balok dari posisi awal tanpa pembebanan, dan defleksi diukur dari permukaan netral awal ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Karena balok biasanya horizontal, maka defleksi merupakan penyimpangan yang vertikal. Bisa dilihat dari contoh gambar di sini. Nah, di sini ada rumus defleksi balok. D kuadrat V per dx kuadrat sama dengan M per EI. Nah, di sini ada keterangannya. M itu adalah momen dan E adalah modulus elastisitas dan I adalah inersia momen. Nah, di sini kita langsung ke tahapan-tahapan untuk mengerjakan pembahasan rumus dengan metode integrasi ganda. Langkah yang pertama yaitu kita menghitung reaksi pada balok tersebut. Itu bisa berupa RARB, bisa berupa momen, tergantung dari struktur baloknya. Kedua, kita membuat persamaan momen dengan rumus EI per D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M. Nah, terus kita membuat persamaan momen dengan yang diintegralkan dengan EI dA per dx, dV per dx sama dengan integral M tambah CI. Terus setelah mendapatkan persamaan 1, kita buat persamaan 2 dengan rumus EIY sama dengan integral momen, integral dari ini kita integralkan lagi, terus ditambah C2. Ini persamaan 3-nya. Setelah itu kita menentukan nilai konstanta dari C1 dan C2 dengan menentukan titik A ke B. Titik A ke B itu dari titik awal ke akhir. Dengan nilai EIY sama dengan integral M tambah CIX tambah C2. Kita substitusikan. Setelah itu, setelah mendapat nilai C1 dan C2, nilai C1 disubstitusikan kepada nilai EIY. Persamaan 2, terus menghitung lanjutan di titik X. Nah, itu tergantung pertanyaan. Misal kita disuruh menentukan lanjutan di titik ini A, B, C, D. Kita suruh tentukan di titik B. Kita tinggal lihat ini L-nya berapa, terus dari A ke B ini berapa jaraknya. Di sini kita tentukan saja X sama dengan 1, misal. Nah, terus kita tinggal masukkan rumus-rumusnya, dan tahapan selanjutnya adalah menghitung lanjutan maksimum dengan rumus ini. EI Y max sama dengan sigma M dy per dx min Cx dikali dy per dx. Selanjutnya adalah metode momen luas. Ini adalah metode kedua untuk menentukan lanjutan pada balok. Nah, ini metode yang dipakai untuk menetapkan kemiringan dan lanjutan pada balok yang menyangkut luas, diagram momen, dan momen luas dengan diagram momen. Nah, di sini ada contoh sebuah balok mendapatkan tekanan dari atas. Nah, ini adalah DX. DX adalah titik yang mendapatkan diagram momen. Ini adalah diagramnya dan ini adalah lanjutannya. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan teorema 1. Di sini ada dua teori. Pertama, teorema 1 adalah rotasi. Perubahan sudut rotasi pada kurva elastis antara dua titik sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara dua titik tersebut. Ini ada dua titik ya, A, B. Nah, di sini ada pertemuan antara dua garis, dan di sini ada rotasi. Ini yang disebut teorema 1. Nah, teorema 2 adalah defleksi. Dengan rumus T B per A sama dengan X integral B ke A M per EI dx. Nah, ini sama seperti ini, cuma dia luas bawah kurvanya ini berbentuk defleksi. Jadi titik B ini ke bawah. Bersimpangan dengan garis lurus A yang ini. Jadi, ini adalah defleksinya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal dengan metode integral. Yang pertama ada contoh soal balok tumpuan sederhana dengan beban merata penuh. Di sini kita mendapat W sama dengan 10 dengan EI konstan sepanjang balok. Jadi nilainya tetap sama, konstan. Di sini kita memiliki panjang struktur balok sama dengan 10 dan X-nya berada di 3. Nah, kita langsung masukkan momen max-nya, mx-nya. Mx sama dengan W dikali L dibagi 2, X min W dikali X pangkat 2 per 2. Sama dengan W bagi 2. L per X min X pangkat 2. Ini kita substitusikan ya. Sudah ada rumusnya di atas. Didapat nilai 105 sama dengan 105. Jadi dibuktikan MX ini sama dengan ini. Karena nilainya turunannya sama. Nah, langsung kita masuk ke persamaan integrasi gandanya. Kita masuk ke rumus d kuadrat P per dx kuadrat sama dengan M per EI sama dengan 1 per EI W pangkat W dibagi 2 dalam kurung LX min X kuadrat kurung. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada di data. dV per dx sama dengan 10 2EI integral dari 10 dikali 3 ini dapat dari sini min 3 kuadrat. Nah, setelah mendapat nilai tersebut dx sama dengan 10 per 2EI 30 kuadrat dapat dari sini, kita kuadratkan, kita integralkan, nah, terus mendapat persamaan pertama 10 per 2EI 30 kuadrat per 2 min 3 pangkat 3 per 3. Selanjutnya kita integralkan lagi nilai yang ada di atas ini untuk mendapatkan nilai persamaan 2 yaitu C2-nya dan menambahkan C2. Dengan rumus V sama dengan W per 2EI 20 pangkat 2 min per 6 min 3 per 12 pangkat 4 ditambah CIX plus C2. Ini turunannya setelah dijumlahkan. Selanjutnya kita menghitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batasnya. Nah, di sini kan ada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 sama dengan V, ini persamaan 2 ya. V sama dengan W per 2 4EI dari nilai yang ini. 2 kali 30 pangkat 3 min 3 pangkat 4 ditambah CIX plus C2. Nah, di sini nilai dari C2 sama dengan 0 karena peletakan titik X-nya itu ada di 0. Nah, selanjutnya kita menentukan dari nilai konstanta C1-nya. X sama dengan L, V sama dengan 0, diteruskan menjadi 0, sama dengan, nah, kita substitusikan persamaan 1, 10 per 24 EI, 2 kali 10 pangkat 4, min 10 pangkat 4 dalam kurung, ditambah CIL. C1L.
Nah, diperoleh nilai C1 sama dengan min 30 pangkat 3 per 24 EI. Tinggal jumlahkan saja. Selanjutnya kita substitusikan C1 ke persamaan 1 dan 2. Ini tan sama dengan dv per dx sama dengan W per 24 EI. Lx pangkat 2 per 2 min x pangkat 3 per 3 min WL3 per 24 EI. WL3 per 24 EI diperoleh dari nilai C1. Karena kan kita sudah mendapatkan nilai C1 dari penyelesaian masalah sebelumnya. V sama dengan, nah ini yang persamaan 2-nya, V sama dengan W per 24 EI dalam kurung 2 kali 30 pangkat 3 min 3 pangkat 4 kurang persamaan dari C. Selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sudah ada dan diperoleh nilai persamaan 1 1080. Dengan metode yang sama, kita tinggal substitusikan, diperoleh nilai min 124 175. Nah, ini min dengan itu min artinya defleksi berada panahnya itu ke bawah. Jadi nilainya min. Sesuai sama yang sudah diberikan di gambar. Defleksi menunjukkan ke arah bawah, jadi nilainya min. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Balok pada tumpuan dengan beban terpusat metode integral. Sini kita memiliki struktur balok dengan panjang L sama dengan 6 dan beban terpusatnya berada di titik D dengan kekuatan 500 Newton. Di sini kita mencari RA dan RB-nya terlebih dahulu. Sigma MA diperoleh RB sama dengan 333,33 Newton dan sigma MB sama dengan 0 diperoleh nilai RA sama dengan 166,666. Kita masukkan nilai kontrol untuk mendapatkan nilai RA plus RB sama dengan P. Kita peroleh hasil yang sama dengan P. Nah, terus kita masuk ke rumus momen. M sama dengan RA kali X min 500 min P dalam kurung X min 2. Kita kenapa masukkan X min 2? Karena di sini ada jarak turunan yang ditanyakan itu adalah titik dari ini ke sini, ke D, ke titik tumpuan beratnya. Setelah itu kita masukkan integrasi 1 ke dalam momennya. Dengan rumus EI per D kuadrat Y min DX kuadrat sama dengan kita masukkan nilai RA kali X min 500 X min 2. Nah, ini di sini kita integralkan ya. Di sini kita kasih pangkat 2, ini dibagi 2. Ini juga ini kasih pangkat 2 dibagi 2, 500-nya ditambah CI. Setelah itu kita melakukan integrasi yang kedua untuk menentukan nilai kemiringannya. EY sama dengan 83 dibagi 33, kita pangkatkan 3 dibagi 3, dan ini juga sama 250 dipangkatkan 3 dibagi 3 dengan memperoleh hasil 83,33 ditambah CX plus C2. Setelah mendapat persamaan 1 dan 2, kita menentukan nilai C1 dan C2-nya juga. A sama dengan X sama dengan 0, lanjutan Y sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung memperoleh nilai dari C2-nya ya. C2-nya diperoleh, kita tinggal substitusikan, karena di sini nilai A-nya X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, maka C2-nya akan menjadi 0. Nah, di sini titik B, X sama dengan 6. Karena di sini jarak A ke B adalah 6, maka X sama dengan 6 dengan lanjutan Y-nya 0. Kita substitusikan nilai-nilainya 83 per 3. Nah, ini X sama dengan 6. Kita substitusikan nilai X dalam persamaan satunya. Diperoleh nilai C1 sama dengan min 111,106. Setelah itu C1 substitusi persamaan lanjutan. Nah, setelah diperoleh nilai C1, kita masukkan ke persamaan-persamaannya.
Nah, di sini ada EIY sama dengan 83,33. Nah, di sini kan tadi menghitung lanjutan di titik C. Nah, di titik C itu jaraknya itu 2 dari A. Maka X sama dengan 2. Mana tadi? Ini. X sama dengan 2. Kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan, diperoleh nilai EIY sama dengan 111,658 Newton per meter. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai E dan I-nya. Y sama dengan 166,658 dibagi 10 pangkat 10 dikali 3. Ini 3 itu setengah dari jarak L dikali 10 min 6. Diperoleh hasil min 5,55 mm. Selanjutnya, EIY sama dengan 83,33 bagi 3, X pangkat 3 min 166,658 X. Kita peroleh nilai X sama dengan 1,4 meter. Ini adalah momen maksimumnya dengan rumus ini. Setelah itu kita tentukan lanjutan maksimumnya. Setelah peroleh Y max-nya, kita masukkan substitusi nilai X 1,4 ke dalam persamaan, diperoleh nilai min 5,27 mm. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya adalah balok cantilever dengan beban terpusat di ujung. Di sini diketahui seperti ini, kita langsung ke penyelesaiannya. M sama dengan min PL ditambah PX, EI sama dengan D kuadrat Y min DX kuadrat min PL tambah PX. Ini adalah rumusnya. Kita tinggal substitusikan saja data-data yang sudah ada. Kita tentukan integrasi 1 dan integrasi 2. Nah, rumusnya sama seperti cara-cara sebelumnya, cuma di sini beda strukturnya aja. Ini rumusnya sudah ada. Nah, di sini ada persamaan defleksinya. Kita tentukan, diperoleh nilai Y max sama dengan min PL pangkat 3 per 3L. Selanjutnya adalah contoh soal balok cantilever dengan beban rata penuh dengan metode integral. Nah, di sini diketahui D sama dengan 80 mm, X sama dengan 140 mm, L sama dengan 20.000 mm, dan ini L sama dengan 2000 mm, dan E sama dengan 20.000. Dengan beban merata 5 Newton per milimeter. Di sini rumusnya L sama dengan 1/12 X 80 per 12 dikali 80 dikali 140 pangkat 3 diperoleh nilai 182,93333. Nah, terus kita menghitung M max yang terjadi di tumpuan jepit dengan rumus min setengah dikali 5 X pangkat 2 diperoleh min 10 kN per meter. Momen max yang terjadi di tumpuan jepit ya. Setelah itu kita tentukan lanjutan max di ujung yang kanan yang di sini. Dengan Y max sama dengan V sama dengan 5 dikali 2000 pangkat 4. Nilai L berarti sama dengan nilai Q dikali L pangkat 4. Dibagi 8 dikali 2000 min 1829333. Diperoleh nilai 27,33 mm. Setelah itu kita menghitung sudut rotasi maksimal di ujung beban kanan. Nah, di sini kita peroleh sudut rotasinya dengan theta sama dengan 5 dikali 2000 pangkat 3 dibagi 6 dikali 20.000 dikali 1829333 diperoleh 0,1822. Setelah itu kita menentukan lanjutan di tengah bentang dengan X sama dengan 0,5 dikali 1000 mm diperoleh Y sama dengan I per 2EI. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah didapat dari persamaan-persamaan sebelumnya, diperoleh nilai 9,680. Selanjutnya adalah menghitung lanjutan. Nah, di sini kita sudah ganti metode meninggalkan metode momenaria. Nah, ini ada sebuah struktur balok tumpul sederhana dengan beban rata.
dengan diketahui sebagai data sebagai berikut. Nah, di sini kita langsung menghitung W-nya dulu pertama. W sama dengan I kali L sama dengan 10 kali 20 sama dengan 200 kN per ampere. Kita peroleh nilai RA RB dengan W bagi 2 diperoleh 100 ton. Nah, langsung kita substitusikan ya MA-nya untuk mendapatkan nilai momen. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada. Selanjutnya kita tentukan momen maksimalnya. Setelah itu, nah kita tinggal substitusikan nilai A sama dengan 10, L sama dengan 20, kita jumlahkan dengan hasil diperoleh momen maksimal sama dengan 500. Kita langsung mendapat momen maksimal, berarti di sini kita sudah mendapat nilai lanjutan pada balok struktur tersebut. Selanjutnya adalah contoh yang kedua dengan balok pada tumpuan sederhana dengan beban terpusat dengan P sama dengan 100 kN dengan lebar 15. Nah, di sini kita langsung menentukan RA RB-nya diperoleh 50 kN per 50 kN. Karena di sini kita mendapat nilai P di tengah-tengah ya, jadi mudah mendapatkan. Setelah itu kita langsung aja menentukan nilai momen maksnya dengan RA dikali setengah L. Jadi kita langsung substitusikan 50 dikali 7,5 dapat 305 km per meter. Kilonewton per meter. Ini kita sudah memperoleh nilai momen maksimalnya. Berarti kita sudah mendapatkan lanjutan pada beban pada struktur balok dengan beban tersebut. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah balok cantilever dengan beban merata penuh. Nah, di sini diketahui balok cantilever dengan beban merata. Nah, hitunglah sudut kemiringan defleksi rotasi dan juga defleksi di titik B dan C. Nah, di sini kita peroleh struktur balok dengan ketentuan seperti berikut. Kita masukkan rumusnya MA sama dengan Q dikali L dikali setengah L sama dengan Q kali L 2/2. Kita reduksi, nilai M-nya sama dengan QL kuadrat per 2EI. Kita dapatkan MC-nya juga, momen di titik C, kita reduksi, momennya mendapat QL pangkat 3 per 8EI. Selanjutnya adalah kita menghitung theta B dengan luas diagram momen reduksi dari A ke B. Kita masukkan rumusnya, dapat QL pangkat 3 per M6EI. Setelah itu kita buat statis momen dari A ke B, peroleh nilai tersebut, dan juga dengan cara sama tapi di titik C, juga yang cara yang sama tapi di titik C. Kita sudah mendapat semua persamaan tersebut dengan rumus yang sudah ada. Selanjutnya adalah contoh soal yang terakhir dari momen luas area, yaitu balok cantilever dengan beban terpusat. Beban terpusat berada di tengah-tengah balok dengan P sama dengan 100 kN dengan panjang balok 10 meter. Kita langsung buat MA tambah 100 kali 5 ditambah RA kali 0 sama dengan 0. Kita peroleh persamaan, MA didapat min 500 kN meter. Nah, ini tuh minus karena dia itu ke kiri, ke sini. Nah, ini kan tadinya dikiranya ke kanan, kita mendapatkan ke kanan, ternyata ini hasilnya minus, jadi kita peroleh kiri. Jadi ini MA-nya ke kiri dengan tekan min 500 kN per meter. Setelah itu, kita substitusikan nilai MA dalam persamaan untuk mendapatkan nilai RA diperoleh 100 kN. Di sini kita mendapatkan nilai RA 100 kN. Selanjutnya kita menentukan nilai M, nilai momen max. Qx sama dengan RA sama dengan 100 kN. Dari hasil yang ini, kita substitusikan nilai MA, kita kalikan, kita jumlahkan, mendapat min 500 kN per meter.
Sini ada grafik dari diagram momen dari balok tersebut. Sini ada RA-nya dan juga momen maksimal. Sekian penjelasan dan presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di cara udah ini? Pause.